Selamat pagi umat yang dikasihi Tuhan. Selamat mengikuti ibadah online di GKI Pengadilan Bogor. Umat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, hidup bergereja tidak pernah terlepas dari kasih. Kasih kita kepada Kristus dan kasih kita kepada sesama. Kasih menjadi dasar dalam membangun relasi yang kita jalani setiap hari. Mari kita senantiasa melihat hidup setiap hari, apakah di dalamnya sesama bisa menyaksikan dan merasakan kasih Tuhan Yesus menyapa mereka, sehingga setiap kehadiran kita menjadi pujian dan kemuliaan bagi Tuhan. Umat diundang berdiri. Umat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, mari kita masuk ke ibadah kita saat ini dengan pengakuan dari dasar hati kita bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang kasih setianya tetap untuk selama-lamanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan beserta saudara juga. Mazmur 66 ayat 1-4. Bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi. Mazmurkanlah kemuliaan namanya. Muliakanlah Dia dengan puji-pujian. Katakanlah kepada Allah, betapa dahsyatnya segala pekerjaanmu. Oleh sebab kekuatanmu yang besar, musuhmu tunduk menjilat kepadamu. Seluruh bumi sujud menyembah kepadamu dan bermazmur bagimu, memazmurkan namamu. Yesus di seluruh dunia, kita sama-sama
kita berdoa mengakui segala dosa dan pelanggaran kita. Tuhan Yesus, saat ini kami datang untuk mengakui dan menyesali dosa kami, karena kami sadar bahwa saat kami hadir menyembah-Mu, maka kami tidak bisa membiarkan dosa-dosa tetap ada dalam hidup kami. Dosa membuat kami terpisah dari kasih dan anugerah-Mu. Oleh karena itu, saat ini kami mengakui dan menyesali setiap dosa yang terjadi dalam kehidupan kami. Kami mohon ampun karena masih belum bisa mewarnai setiap relasi kami dengan sesama. Seringkali hati kami masih diwarnai sikap menang sendiri, tidak mau mengalah dan mengampuni, menghakimi sesama, dan mencari keuntungan diri sendiri. Sehingga banyak orang terluka oleh kata-kata, sikap, dan perilaku kami. Ampuni bila hidup kami masih menjadi batu sandungan bagi sesama untuk datang kepadamu. Sungguh, ampunilah kami Tuhan Yesus, agar kami dapat kembali dalam hidup anugerah dan pengampunan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Umat diundang untuk berdiri. Dan hari ini aku bersembah serta padamu Bapa berserah. Berikan daku kasih-Mu mesra. Amin. Umat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, anugerah Tuhan Yesus menyapa dan memulihkan setiap saudara yang telah mengakui dosa dalam kehidupannya. 1 Petrus 3 ayat 21 sampai dengan 22 mengatakan, juga kamu sekarang diselamatkan oleh kiasannya, yaitu baptisan. Maksudnya bukan untuk membersihkan kenajisan jasmani, melainkan untuk memohonkan hati nurani yang baik kepada Allah oleh kebangkitan Yesus Kristus yang duduk di sebelah kanan Allah. Setelah Ia naik ke surga, sesudah segala malaikat, kuasa, dan kekuatan ditaklukkan kepadanya. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Dalam badai hidupku, Yesus ku pegang teguh. Walau imanku lemah, ku bersandar padanya. Yesuslah harapanku tiap saat hidupku. Apa jua menerpa, ku bersandar padanya. Ku mengangkat laguku dan berdoa tak jemu. Walau marah menyerang,
padanya. Yesuslah harapanku tiap saat hidupku. Apa jua menerpa, ku bersandar padanya. Umat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, mari bersama-sama kita berdoa mohon pimpinan Roh Kudus agar kita boleh mengerti dan melakukan setiap kebenaran firman Tuhan yang akan kita baca dan kita renungkan saat ini. Bapa Surgawi, sungguh kami mengucap syukur dan berterima kasih karena dalam Kristus Engkau telah menunjukkan kasih-Mu yang begitu luar biasa kepada kami, kasih-Mu yang membawa pengampunan dan keselamatan, kasih-Mu yang boleh kami rasakan dan kami rayakan dalam karya-karya Tuhan kami, Yesus Kristus. Maka biarlah karya kasih Tuhan Yesus Kristus itu boleh menginspirasi kehidupan kami, menjadikan kami anak-anak-Mu dan gereja-Mu di dunia ini juga boleh berkarya dalam kasih, menjalin relasi dengan sesama juga dalam kasih, sehingga setiap kehadiran kami mencerminkan kasih-Mu yang menyapa dan memulihkan dunia. Roh Kudus, berkaryalah melalui kehidupan kami, sehingga setiap kebenaran firman-Mu sungguh boleh menginspirasi, mengubahkan, mewarnai, dan menjadikan kami sebagai orang-orang yang hidup dalam kebenaran firman-Mu. Bersabdalah ya Bapa, karena kami siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang bangkit, kami berdoa dan mohon pimpinan. Amin. Umat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, bacaan kita pada minggu ke-6 Paskah ini kita terambil dari Injil Yohanes pasal 14 ayat yang ke-15 sampai dengan 21. Injil Yohanes pasal 14 ayat 15 sampai dengan 21 yang berbunyi demikian. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi, tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku, dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah mereka yang merenungkan dan melakukan firman Tuhan itu dalam kehidupan setiap hari. Haleluya. Umat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, apakah dalam kehidupan sehari-hari Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih pernah melakukan sesuatu secara terpaksa? Apakah itu di rumah, di lingkungan pekerjaan, di gereja, atau di tempat dan suasana tertentu? Pertanyaannya, mengapa ada banyak orang melakukan segala sesuatu secara terpaksa? Ada yang beralasan tidak suka, ada yang mengatakan itu bukan bagian saya, ada juga yang melakukan dengan terpaksa karena takut akan hukuman, takut dicap tidak baik, takut tidak mendapatkan imbalan, atau juga banyak orang melakukan segala sesuatu secara terpaksa karena demi pertemanan, atau juga karena ingin menjaga suasana.
atau relasi. Bapak, Ibu, dan saudara terkasih, apa hasil yang dihasilkan dari suatu tindakan yang diwarnai keterpaksaan itu? Sesuatu yang dilaksanakan saat terpaksa bisa saja menghasilkan sebuah kualitas yang tidak sempurna. Kita mungkin mengerjakannya tetapi dengan setengah hati. Tidak ada rasa damai sejahtera ketika kita melakukan itu. Bahkan bisa jadi kita melakukan itu dengan amarah. Hasilnya, Bapak, Ibu, dan saudara terkasih, ada sesuatu yang tidak baik. Ketika segala sesuatu dilakukan karena terpaksa, maka kita yakin bahwa tidak ada hal baik yang akan dihasilkan. Pertanyaan selanjutnya adalah apa yang kita rasakan ketika sebuah relasi diwarnai oleh keterpaksaan. Apakah itu relasi antara suami istri, orang tua anak, bawahan dan atasan, karyawan dan pimpinan? Apa yang kita rasakan ketika semua relasi itu dilakukan dalam keterpaksaan? Bahkan ada orang yang mengatakan sudah terjebak atau terlanjur dan tidak bisa menghindar. Misalnya, mereka yang sudah terikat dalam sebuah pernikahan, melakukan segala sesuatu secara terpaksa, sehingga bisa dipastikan tidak akan ada damai sejahtera di tengah keluarga itu. Apakah dalam kehidupan kita bergereja juga sering kali diwarnai keterpaksaan itu? Terpaksa karena aturan, terpaksa karena ada kekuasaan yang kita pandang, yang menekan kita untuk melakukan itu. Minggu Paskah yang ke-6 ini menjadi perenungan bagi kita. Karena Tuhan Yesus mengajarkan dan memberikan teladan bagaimanakah seharusnya sebuah kehidupan itu dijalani. Bagaimanakah sebuah relasi itu menghadirkan sebuah karya dalam kehidupan. Dan bagaimanakah kepatuhan itu atau ketaatan itu seharusnya menjadi bagian dari kasih yang hadir dalam kehidupan kita. Umat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, dalam bacaan kita Injil Yohanes 14 ayat 15 sampai dengan 21, paling tidak kita bisa belajar dua hal yang berhubungan dengan bergereja dalam kasih dan relasi. Pertama, hidup dalam kasih adalah hidup dalam ketaatan. Mari kita perhatikan ayat 15, di situ dikatakan, "Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku." Perhatikan juga ayat 21, "Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku." Kalau kita melanjutkan ke ayat 23 juga dikatakan jawab Yesus, "Jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku dan Bapa-Ku akan mengasihi dia." Bagi Yesus, kasih itu melekat erat dengan ketaatan. Salah satu wujud kasih kita kepada Tuhan adalah ketika kita bersedia mentaati apa yang Tuhan perintahkan dan Tuhan ajarkan. 3 kali ditegaskan dalam ayat 15, 21, dan 23. Artinya, ketika kasih kita ada dalam kehidupan kita, maka ketaatan itu juga akan menyertai setiap kehidupan kita dalam relasi dengan Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara terkasih, apakah ada di antara kita yang menjadi orang tua pernah kecewa dengan anak-anaknya, pernah merasa tersakiti oleh tingkah laku dan sikap anak-anaknya? Dalam kehidupan ini banyak anak mengatakan mengasihi orang tuanya, tetapi mereka enggan untuk hidup dalam ketaatan dan kepatuhan. Bagi mereka, ketaatan bukanlah bagian dari cinta kasih. Oleh karena itu kemudian banyak pemberontakan, tindakan yang sengaja menyakiti orang tuanya,
pembangkangan, dan pengabaian akan tugas-tugas dalam kehidupan mereka. Ataupun kalau mereka mengerjakan segala sesuatu yang diperintahkan orang tuanya, mereka mengerjakannya secara terpaksa. Mereka mengerjakannya setengah hati. Mereka ngusuh atau berlaku kasar terhadap apa yang dikerjakannya itu, sehingga tidak menghasilkan damai sejahtera. Apakah Bapak Ibu dan Saudara terkasih mengasihi Tuhan Yesus? Saat Tuhan Yesus menyatakan kasih-Nya kepada Bapa, maka setiap langkah hidupnya adalah langkah ketaatan. Setiap tarikan nafasnya adalah nafas ketaatan. Dan setiap karya dalam hidupnya adalah untuk memuliakan namanya. Apakah hasilnya? Hasilnya adalah pengampunan, pendamaian, dan keselamatan. Yesus tahu asal, arah, dan tujuan hidupnya. Ia datang dari Bapa. Arahnya adalah untuk menyelamatkan manusia dan tujuannya adalah untuk memuliakan Bapa. Maka kemudian dalam kehidupannya yang mengasihi Bapa itu, kasih senantiasa mengalir. Apakah dalam ketaatan sebagai wujud kasih itu kemudian Kristus kehilangan kemerdekaannya? Tidak. Ketaatan karena kasih tidak pernah menghilangkan kemerdekaan. Karena orang yang hidup dalam ketaatan karena kasih, ia menyadari bahwa semua tindakannya dalam bungkus ketaatan itu adalah sebagai wujud cinta kasih yang bebas dan merdeka. Tidak ada keterpaksaan karena takut, tidak ada keterpaksaan karena otoritas, tidak ada keterpaksaan hanya untuk menyenangkan, tetapi hasilnya tidak maksimal. Ketaatan karena kasih menghasilkan sebuah perjuangan bagaimanakah agar seluruh hidupnya itu menunjukkan cintanya kepada orang yang dikasihinya. Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih, bagi gereja atau pengikut Kristus, kasih mereka kepada Kristus terwujud dalam ketaatan yang tidak bersyarat. Di sini dikatakan, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Maka ketika kita mengatakan mengasihi Kristus, kita sebagai pengikut dan gerejanya akan hidup dalam ketaatan, menuruti segala perintahnya, melakukan perintahnya, dan menuruti firman-Nya. Memang benar Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih, yang paling sulit dari firman Tuhan adalah melakukannya. Membaca, merenungkannya kita sering. Mencari arti dan makna dari firman itu kita bisa menggunakan berbagai alat dan teknologi. Tetapi melakukan dan mewujudkan dalam kehidupan kita sebagai bukti cinta kasih kita membutuhkan sebuah tekad, keberanian, sekaligus kemerdekaan kita agar kemudian perintah, firman itu tidak menjadi sesuatu yang berat dan membelenggu, tetapi justru membebaskan kita, memberikan kebahagiaan, membuat kita bisa mengekspresikan hidup dalam kasih kita kepada Tuhan melalui ketaatan kita. Mari kita lihat, apakah dalam kehidupan bergereja seringkali kita merasa terpaksa? Apakah ketika kita harus datang ke gereja, duduk, berdiri, menyanyi, ada sebuah keterpaksaan? Apakah ketika kita mempersembahkan tenaga, waktu, diri, uang, dan segala sesuatu yang ada dalam kehidupan kita ada keterpaksaan? Apakah ketika kita mengambil bagian dalam berbagai bentuk pelayanan di dalam gereja maupun karya di tengah sesama, itu pun ada sebuah keterpaksaan atau semuanya itu kita lakukan dalam ketaatan karena kasih? Ketika kita mampu melakukan itu semua dalam ketaatan karena kasih, maka kita akan menemukan kebahagiaan di dalamnya. Mengapa?
Karena setiap perintah, setiap firman yang Kristus berikan kepada kita sesungguhnya bukan untuk mendatangkan ketidaknyamanan, tetapi untuk mendatangkan kebahagiaan, menghadirkan damai sejahtera, menjadikan kita sebagai orang-orang yang merdeka dalam kasih dan menghidupi ketaatan sebagai bukti dari kasih itu. Yang kedua, Bapak Ibu dan Saudara terkasih, kita bisa belajar dari bacaan kita bahwa relasi anak, Roh Kudus, dan Bapa adalah tarian kasih yang memberi hidup atau menghidupkan. Ayat 16 sampai dengan 20. Setelah Kristus mengatakan kepada murid-muridnya tentang siapa yang mengasihi Dia dan ketaatan untuk menjalankan perintahnya, maka kemudian apakah Kristus membiarkan itu berjalan begitu saja? Tidak. Kristus tetap mengasihi kita. Dan Kristus ingin agar kita mampu melakukan kasih dalam ketaatan itu terwujud dalam kehidupan kita. Oleh karena itu kemudian kita membaca bagaimanakah Kristus berjanji untuk mengirimkan Roh Kudus, minta kepada Bapa agar seorang penolong, Roh kebenaran hadir dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, dan saudara terkasih, Kristus tidak pernah membiarkan kita berjuang sendirian. Ia akan meminta kepada Bapa agar seorang penolong atau Roh kebenaran itu hadir dalam kehidupan kita. Apakah tugas dari Sang Penolong atau Roh kebenaran itu? Ayat 26 dari Injil Yohanes 14 ayat 26 mengatakan, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Roh Kuduslah yang akan mengingatkan dan mengajarkan kepada kita segala sesuatu yang telah diperintahkan atau difirmankan oleh Kristus, agar kita mampu memahami, mengerti, dan melakukannya. Roh Kudus yang akan mengajar kita, akan menuntun kita, akan menolong kita, akan menopang kita untuk bisa hidup dalam perintah dan firman Tuhan itu. Siapakah Roh Kudus? Siapakah Bapa yang dipanggil oleh Kristus? Umat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, ketika kita membaca ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-20, kita melihat bagaimanakah Allah Trinitas hadir dalam karya yang memberikan hidup. Di situ dikatakan, aku akan meminta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong. Siapakah Sang Bapa? Sang Bapa adalah yang disebut dalam Injil Yohanes pasal 3 ayat 16 yang mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia mengaruniakan. Bapalah yang mengaruniakan. Bapalah yang mengutus Kristus untuk mewujudkan cintanya kepada dunia. Apakah ketika Sang Bapa mengaruniakan anak ini menjadi sesuatu yang gampang dan mudah? Tentu tidak. Mari kita ingat misalnya ketika Abraham harus mempersembahkan anaknya yang tunggal, Ishak. Ketika akan sampai di puncak gunung, sang anak bertanya, Bapa, kayu sudah ada, api sudah ada. Lalu di manakah domba yang akan dikorbankan itu? Apakah kemudian Abraham dengan sukacita akan mengatakan, kamulah yang akan menjadi dombanya? Tidak. Dengan pedih, tetapi dengan keyakinan ia mengatakan Allah yang akan menyediakannya. Ketika Sang Bapa mengutus anaknya yang tunggal, mengaruniakannya, mengorbankannya, agar dunia yang dikasihinya ini selamat, tentu itu bukan sesuatu yang mudah. Sang anak, Yesus Kristus, menjadi karunia bagi dunia. Apakah mudah untuk menjalani diri, menghidupi diri sebagai karunia
sebagai kurban bagi manusia yang berdosa. Dalam setiap pergumulannya menunjukkan bahwa ketika menghidupi diri sebagai sang anak yang dikaruniakan Bapa kepada dunia ini, juga bukan hal yang mudah. Kristus belajar taat. Bukankah doa terakhirnya di Taman Getsemane menjelaskan, bukan kehendakku, tapi kehendakmu Bapa. Tidak mudah, tetapi karena ia mengasihi Bapa dan mengasihi dunia yang diciptakannya ini, maka kemudian ia taat mengorbankan dirinya. Sang Roh Kudus, Sang Penolong, Sang Penghibur, siapakah dia? Apakah dia pribadi yang paling rendah dari Trinitas? Tidak. Dalam relasi Allah Trinitas, tidak ada hierarkis tinggi dan rendah. Perhatikan bagaimana Kristus mengatakan, aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Roh Kudus itu yang akan mengajar, mengingatkan segala sesuatu yang diperintahkan dan difirmankan Tuhan Yesus, yang semuanya itu berasal dari Bapa. Maka disinilah kita melihat bagaimanakah Allah Trinitas menari dalam kehidupan ketika Roh Kudus diutus dan hadir dalam kehidupan orang percaya. Ia hadir untuk melengkapi karya Bapa dan Kristus. Ia hadir untuk menyempurnakan karya Sang Bapa dan Kristus agar terwujud nyata dalam kehidupan kita setiap hari. Umat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, dalam semuanya, Bapa, Anak, dan Roh Kudus berkarya dalam kesetaraan, kebersamaan, saling melengkapi. Tidak ada hierarkis kekuasaan yang membuat terpaksa dalam tarian kasih itu. Dalam kehidupan kita bergereja, hierarkis seringkali mendatangkan keterpaksaan. Aturan seringkali mendatangkan kesenjangan. Bukankah pertikaian dan perselisihan antara pemerintah pusat dan daerah seringkali dilatar belakangi oleh hierarkis kekuasaan dan aturan yang seringkali dipandang tidak adil? Dalam kehidupan keluarga, bukankah keterpaksaan seringkali juga dilatar belakangi oleh otoritas, hierarkis kekuasaan, sehingga keterpaksaan itu mewarnai karya anggota keluarga dalam kehidupan setiap hari. Bapak, Ibu, dan saudara terkasih, karya Allah Trinitas dalam kehidupan kita menjadi gambaran yang indah bagaimanakah kita seharusnya menjalin relasi dengan sesama, dengan masyarakat di sekitar. Bagaimanakah gereja hadir dalam karyanya yang tidak merasa lebih besar, lebih mampu. Gereja hadir dengan cinta kasihnya. Karena apa? Karena kasih mereka berkarya. Sehingga perbuatan kasih kita tidak akan menimbulkan polemik atau permasalahan. Kisah nasi anjing menggambarkan bagaimana tidak pekanya sebuah karya kasih. Ketika kepekaan kasih hidup dalam setiap anggota gereja, maka tidak akan pernah ada ungkapan yang bisa menyinggung, walaupun itu tidak disengaja, yang bisa merendahkan, walaupun itu mungkin tidak dilakukan dengan kesengajaan. Umat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, mari kita melihat kehidupan kita. Apakah kasih kita kepada Kristus sudah terwujud dalam ketaatan, sehingga hal itu juga bisa dirasakan oleh sesama dalam kehidupan kita, dalam setiap relasi yang kita hidupi. Seperti syair lagu berikut ini. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang
berat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Umat mari berdiri bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan. Dengan mengingat pengakuan pada baptisan kita, mari kita mengucapkan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Umat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, mari bersama-sama kita akan menaikkan syafaat kita. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, sungguh kami mengucap syukur dan berterima kasih karena Kristus telah menjadi teladan bagi kami dalam pengajarannya maupun dalam hidupnya, bahwa kasih-Nya kepadamu diwujudkannya dalam ketaatan. Saat ini kami terus berdoa untuk umat-Mu dan untuk setiap kami, agar kami juga terus memelihara kasih kami kepada Kristus melalui ketaatan kami untuk hidup dalam kebenaran firman-Nya. Ketaatan yang kami wujudkan dalam kasih kepada orang tua, dalam wujud kasih kepada anak-anak, dalam wujud kasih kepada sesama kami. Ketaatan yang kami wujudkan dalam bentuk kasih kepada orang-orang di sekitar kami. Oleh karena itu Bapa, saat ini kami juga berdoa untuk ketaatan warga negara, secara khusus warga negara Indonesia, agar mereka boleh mentaati himbauan, peraturan, larangan yang diberikan oleh pemerintah dalam upaya untuk mengurangi bahkan mencegah penyebaran COVID-19. Berikanlah kasih dalam hati setiap warga negara, sehingga ketika mereka mentaati setiap peraturan, itu bukan keterpaksaan, tetapi sebagai wujud kasih kepada negara, kepada dirinya, dan kepada sesama. Bapa Surgawi, saat ini kami juga terus berdoa agar kasih terus mengalir dari setiap hati umat-Mu, terwujud dalam uluran tangan yang menolong dan membantu setiap sesama yang membutuhkan. Di luar sana ada begitu banyak saudara-saudara kami yang kehilangan pengharapan, yang kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, yang nyaris berputus asa oleh karena ketidakpastian yang menghampiri hidup mereka. Maka pakailah kami sebagai gereja-Mu untuk menyuarakan suara pengharapan, untuk mengulurkan berbagai tindakan kasih dan berbagi pengharapan melalui setiap hal yang kami lakukan. Saat ini kami juga terus berdoa untuk kasih yang terulur melalui para petugas medis yang menghadirkan dirinya untuk menyapa, merawat, menemani setiap mereka yang terkena COVID-19. Engkau berikan kekuatan,
kesukacitaan, daya tahan tubuh. Demikian juga Engkau berkati keluarganya, sehingga karya kasih mereka tidak akan pernah sia-sia. Bapa Surgawi, pulihkanlah juga setiap saudara-saudara kami yang saat ini dirawat karena COVID-19. Engkau yang akan berikan sukacita, pengharapan, keberanian, sehingga mereka boleh berjuang dalam iman dan pengharapan kepada Engkau. Dan Engkau akan memulihkan setiap mereka. Kami juga terus berdoa untuk para peneliti yang tidak pernah lelah berusaha menemukan antivirus COVID-19. Tuhan berkati dan pimpin karya mereka. Biarlah kegigihan mereka Engkau berkati sehingga menghasilkan obat yang bisa mengatasi COVID-19 ini. Kami juga terus berdoa untuk bangsa dan negara kami dalam upaya menerbitkan kebijaksanaan, aturan, himbauan, ataupun larangan. Biarlah hikmat dan kebijaksanaan mewarnai setiap pertimbangan dan keputusan itu, sehingga semua hal yang diputuskan oleh pemerintah kami bertujuan bagi kebaikan dalam kehidupan kami bersama. Kami juga terus berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini mengalami kesulitan, ketakutan, kekhawatiran dalam kehidupannya. Engkau Tuhan yang akan mengulurkan tangan kasih-Mu, menopang mereka, menghiburkan mereka, menguatkan mereka, memampukan mereka hidup dalam pengharapan. Pada akhirnya, kami juga menyerahkan setiap umat-Mu di berbagai tempat, setiap pribadi, setiap keluarga. Berkati agar kami terus hidup dalam kasih kami, agar ketaatan terus mewarnai kehidupan kami, sehingga di masa-masa yang sulit ini, setiap kami boleh terus memperjuangkan kasih hadir dalam keluarga kami, sehingga setiap hal yang tidak menyenangkan akan menjadi indah oleh karena kasih hadir dan menyapa setiap kehidupan kami. Roh Kudus, tolonglah kami agar kami sungguh bisa hidup di dalamnya. Inilah Bapa syafaat kami, dan inilah Bapa setiap penyerahan diri kami. Semuanya kami serahkan dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus, yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunlah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Umat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, mari kita ungkapkan syukur kita melalui persembahan yang kita persembahkan kepada Tuhan Yesus, agar karya kasih-Nya terus menyapa dunia melalui kita sebagai gerejanya. Inilah nats Alkitab yang mendasari persembahan kita saat ini. Mazmur 66 ayat 13 dan 14. Aku akan masuk ke dalam rumah-Mu dengan membawa korban-korban bakaran. Aku akan membayar kepadamu nazarku yang telah diucapkan bibirku dan dikatakan mulutku pada waktu aku susah. Umat dapat memberikan persembahan dengan cara memasukkan ke dalam amplop dan membawanya ketika kita sudah beribadah di gedung gereja kembali, atau melakukan transfer dengan scan QR Code atau transfer langsung ke rekening BCA GKI Pengadilan. Tuhan ambil hidupku dan kuduskan bagimu. Waktuku pakailah
Umat diundang untuk berdiri. Kita bawa persembahan kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, inilah persembahan yang kami persembahkan saat ini. Kiranya persembahan ini menjadi alat kasih-Mu menyapa sesama melalui gereja-Mu di tempat ini. Berkatilah anak-anak-Mu yang mengelola dan memakai persembahan ini. Kiranya hikmat Roh Kudus mengiringi setiap pengelolaannya, sehingga seturut dengan kehendak-Mu. Berkatilah umat-Mu dalam setiap karya dan kerja, sehingga kami dimampukan untuk senantiasa membawa syukur kami. Inilah persembahan kami yang kami persembahkan dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Umat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, biarlah kita senantiasa mengingat apa yang Yesus katakan. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Kami siap menyatakan kasih Kristus dalam kehidupan bersama sesama. Inilah kami, Tuhan, umat-Mu. Amanat Yesus menuntun kita umatnya, wujudkan gereja yang kudus dan am, dan karya Kristus menjadi contoh utama, cinta kasihnya teladan yang kekal, dan karya Kristus menjadi contoh utama, cinta kasihnya teladan yang kekal. Ayunkan langkah yang pasti berteguh iman, amanat Tuhan lakukanlah terus. Satu tujuan dalam demi harapan, dunia sejahtera dan damai dan tentram. Satu tujuan dalam demi harapan, dunia sejahtera yang damai dan tentram. Umat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, agar amanat Tuhan Yesus ini sungguh menuntun kita, maka senantiasa arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus, Syukur kepada Allah, terpujilah Tuhan, kini dan selamanya. terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.